Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep hidrolisis garam. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu hidrolisis garam, maka yang pertama yang harus kita pahami yaitu mengenai garam itu sendiri. Karena mungkin pemahaman dari kita, garam itu identik dengan garam dapur ataupun NaCl. Namun pada dasarnya, garam itu merupakan senyawa yang dihasilkan selain air ketika asam dengan basa bereaksi. Di sini ada reaksi dasar untuk reaksi antara asam dengan basa. Ketika asam bereaksi dengan basa, dia akan bereaksi menghasilkan produk yaitu garam dengan air. Nah, kita tahu bahwasannya asam itu dibedakan menjadi asam kuat dengan asam lemah. Begitu pula dengan senyawa basa, dibedakan menjadi basa kuat dengan basa lemah. Nah, dengan demikian, berdasarkan asam basa pembentuknya, garam dibedakan menjadi 4. Yang pertama, garam dari asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua, garam dari asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga, garam dari asam lemah dengan basa kuat. Dan keempat, itu adalah garam dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan awal ini, kita semua memahami bahwasanya sekali lagi garam tidak harus garam dapur atau NaCl. Kemudian kita lanjutkan ke konsep hidrolisis atau konsep inti yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, hidrolisis itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah hidro, yang artinya air. Yang kedua adalah lisis atau pemecahan atau bisa dikatakan sebagai penguraian. Nah, jadi kalau misalkan untuk hidrolisis garam cukup dipahami bahwasannya itu merupakan reaksi antara air dengan garam. Nah, untuk jenis garam yang terhidrolisis, seperti pada jenis-jenis garam, yaitu asal dari garam, maka nanti untuk jenis garam yang terhidrolisis, itu juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, itu adalah garam dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya adalah NaCl. Ketika NaCl diionisasikan, dia akan terurai menjadi kation Na+ dengan anion Cl-. Terus, bagaimanakah reaksi hidrolisisnya? Untuk menuliskan reaksi hidrolisisnya, maka baik kation Na+ dengan anion Cl- itu direaksikan dengan H2O. Jadi reaksi hidrolisis itu nanti intinya adalah baik kation maupun anion yang berasal dari ionisasi garam itu keduanya direaksikan dengan air atau H2O. Di sini terdapat menyatakan simbol bahwasannya tidak terjadi reaksi antara kation Na+ maupun anion Cl- ketika bereaksi dengan H2O. Nah, mengapa demikian? Dilihat penjelasannya sebelah sini. Na+ dengan Cl- itu berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Yang kita ketahui bahwasanya asam kuat dan basa kuat itu terionisasi sempurna dan reaksinya searah. Dengan demikian, jika terdapat ion Na+ dan ion Cl-, kedua ion tersebut tidak akan bereaksi dengan air untuk membentuk asam kuat atau basa kuat kembali. Untuk lebih jelasnya, dilihat untuk gambaran mikroskopis dari reaksi antara Na+ dengan Cl- terhadap H2O. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, baik kation maupun anionnya tidak ada yang dapat bereaksi dengan air. Ion Na+ dan Cl- tidak akan bereaksi dengan air untuk membentuk asam kuat atau basa kuat kembali. Maka dapat disimpulkan bahwasanya larutan garam ini tidak mengalami hidrolisis. Dan untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, sifatnya adalah netral.
Selanjutnya adalah garam dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl atau amonium klorida. Di sini dituliskan reaksi ionisasinya adalah NH4Cl terurai menjadi kation NH4+ dengan anion Cl-. Jika kalian ingin tahu asal senyawanya untuk kation maupun anion, maka untuk kation tambahkan dengan OH-. Sedangkan untuk anion tambahkan dengan H+. Ketika NH4+ bereaksi dengan OH-, maka dia akan membentuk senyawa asalnya NH4OH. Sedangkan Cl- direaksikan dengan H+ akan membentuk senyawa asalnya adalah HCl. Kita tahu bahwasanya NH4OH adalah sifatnya basa lemah, sedangkan HCl adalah sifatnya asam kuat. Nah, ketika basa lemah bereaksi dengan asam kuat, maka kita tahu bahwasanya yang dominan adalah asamnya. Sehingga garam NH4Cl ini bersifat asam, atau di sini saya tuliskan garam asam. Selanjutnya adalah kita tuliskan untuk reaksi hidrolisisnya. NH4+ yang berasal dari NH4OH atau basa lemah, kita reaksikan dengan H2O. Nah, kalau ingin lebih mudahnya mereaksikan NH4+ dengan H2O, maka H2O ini uraikan menjadi H+ dengan OH-. NH4+ adalah kation, maka dia nanti akan bereaksi dengan anion OH-. NH4+ bereaksi dengan OH- membentuk senyawa asalnya, yaitu NH4OH. H+ di sini adalah sisanya, maka tuliskan di sisi produk. Dikarenakan adanya ion H+ di sini yang dihasilkan dari reaksi antara NH4+ dengan H2O, maka dapat dikatakan bahwasanya NH4Cl bersifat asam. Jadi kalau diprediksi dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi asal senyawanya, yang kemudian yang kedua adalah dari reaksi hidrolisis, ternyata adalah sifatnya sama, berarti dapat disimpulkan bahwasanya hasil pengejaan kita nanti adalah benar. Reaksi antara kation dengan air, seperti NH4+ sama H2O, di sini dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi kation ditambahkan dengan air atau direaksikan dengan air, dia akan membentuk kesetimbangan, membentuk senyawa asal dan ion H+. Sedangkan ion Cl- ketika direaksikan dengan H2O, dia tidak akan memberikan reaksi karena Cl- ini berasal dari asam kuat HCl. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah garam dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, contohnya adalah Kf atau kalium fluorida. Langkah pertamanya tuliskan dulu reaksi ionisasinya, yaitu Kf terion menjadi kation K+ dengan anion F-. Jika ingin tahu asal senyawanya, tambahkan ion OH- untuk kation K+ membentuk senyawa KOH. Kemudian untuk anion F- tambahkan ion H+ membentuk senyawa HF. KOH merupakan basa sifatnya kuat, HF merupakan asam sifatnya lemah. Basa kuat dengan asam lemah bereaksi, maka yang dominan adalah yang basa, sehingga untuk KF sifatnya adalah garam basa. Kita buktikan dengan hidrolisis. Kation K+ dengan kation F- masing-masing direaksikan dengan H2O. Kation K+ karena berasal dari basa kuat, maka dia tidak bereaksi dengan air. Namun untuk F- karena dia berasal dari asam lemah, dia dapat bereaksi dengan H2O, di mana H2O ini nanti dia akan terurai menjadi H+ sama OH-. Anion F- bereaksi dengan kation H+ membentuk senyawa asalnya HF. Dan sisanya adalah ion OH-. Karena melepaskan ion OH- untuk reaksi hidrolisisnya, maka garam Kf itu bersifat basa. Jadi antara memprediksi awal dari senyawa asalnya, kemudian dari reaksi hidrolisis, ternyata hasilnya sama, maka pengejaan kita bisa dianggap benar. Atau kita simpulkan bahwasanya anion ditambahkan air atau direaksikan dengan air akan membentuk kesetimbangan, membentuk senyawa asal dan ion OH-.
Selanjutnya, untuk yang jenis garam yang terakhir adalah garam dari asam lemah dengan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4 atau nama senyawanya adalah amonium asetat. Dituliskan reaksi ionisasinya seperti biasanya, maka untuk senyawa amonium asetat akan terurai menjadi kation NH4+ dan anion CH3COO-. Kation NH4+ reaksikan dengan OH- supaya tahu senyawa asalnya, yaitu NH4OH. CH3COO- direaksikan dengan ion H+ supaya tahu senyawa asalnya, yaitu CH3COOH. NH4OH kita tahu dia adalah basa lemah, kemudian CH3COOH kita tahu dia adalah asam lemah. Nah, jika untuk yang suatu garam yang tersusun atas asam lemah dan basa lemah, kita tidak bisa memprediksi secara langsung sifat dari garam itu, karena tergantung dari nilai Ka dan Kb. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk cara memprediksinya. Yang pertama adalah kita tentukan untuk reaksi hidrolisisnya terlebih dahulu. Baik NH4+ maupun CH3COO- itu berasal dari asam lemah dan basa lemah, sehingga keduanya bisa terhidrolisis atau direaksikan dengan H2O. NH4+ dia akan bereaksi dengan ion OH- membentuk senyawa asalnya NH4OH dan sisanya adalah ion H+. Sedangkan ion CH3COO- bereaksi dengan ion H+, membentuk senyawa asalnya CH3COOH dan sisanya adalah ion OH-. Bagaimana cara memprediksi untuk sifat asam basa dari garam yang terbentuk atau yang berasal dari asam lemah dan basa lemah? Nah, amati untuk catatan yang sebagai berikut. Jika ketetapan asam lebih besar dibandingkan ketetapan basa, maka sifat dari garam tersebut adalah asam. Sedangkan jika ketetapan basa lebih besar dari ketetapan asamnya, maka sifat garam tersebut adalah basa. Namun jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka sifatnya adalah netral. Saya tambahkan bahwasanya untuk reaksi hidrolisis, kita nanti akan mengenal adanya reaksi hidrolisis sebagian dan sempurna. Kalau reaksi hidrolisis sebagian, itu jika anion atau kation saja yang terhidrolisis. Sedangkan untuk hidrolisis total, itu jika keduanya, baik kation maupun anion, bisa terhidrolisis. Baik, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai perhitungan hidrolisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.